Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Nah, boleh dijelaskan kembali nih dokter, beberapa macam gitu ya dari gangguan kepribadian ini. Oke, yang terakhir ada gangguan namanya gangguan dependent. Ya, dependent itu artinya bergantung. Kata kuncinya adalah merasa tidak mampu, tidak menarik, lebih rendah dari orang lain. Jadi ini orang-orang yang sulit untuk misalnya kalau ada disuruh tampil ke depan, disuruh pidato, mungkin itu meragukan kemampuannya sendiri karena merasa tidak pede atau merasa orang lain yang menjadi audiens itu jauh lebih baik daripada saya. Ini sering ya, menurut saya ini lumayan sering kita rasakan secara pribadi, tapi belum menjadi gangguan karena itu merupakan hal yang normal. Menjadi gangguan kepribadian ketika dia sudah mulai dari kecil dan berlanjut sampai menjadi dewasa. Nah, kita masuk ke sekolah ya, aktivitas di sekolah atau pengaruhnya di lingkungan sekolah. Kita ngomongin tentang bullying atau perundungan nih, perundungan yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini ada pengaruhnya terhadap gangguan kepribadian tadi ya. Contohnya saja yang dicontohkan sama Dokter Bella ya, ada gangguan kepribadian narsistik tadi. Narsistik artinya dia ingin menjadi satu-satunya atau primadona di lingkungan sekolahnya, atau mungkin menjadi yang nomor satu sehingga mengorbankan orang lain. Mungkin mengarang cerita jelek atau membuat suatu keributan, kemudian dia menjadi orang yang menjadi pahlawannya di tengah keributan tersebut. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh gangguan kepribadian narsistik. Nah, kalau kita ngomongin tentang perundungan atau bullying, itu secara definisi adalah perilaku agresif yang disengaja. Jadi kata kuncinya adalah disengaja dan berulang-ulang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan atau power antara pelaku dan korban. Nah, ini hati-hati ya, kalau di sekolah biasanya ada geng, ya kan? Ada geng atau kelompok yang merasa lebih kuat mungkin secara fisik lebih besar, merasa lebih kuat, mungkin secara sosial dia merasa punya power, mungkin dia adalah anak seorang siapa, mungkin ada kekuasaan di sekolah tersebut, hingga akhirnya dia merasa memiliki hak untuk dalam tanda kutip menindas atau membuli orang yang dia merasa powernya lebih sedikit daripada dia. Nah, itu adalah definisi bullying atau perundungan. Dan bullying ini nggak cuma fisik ya, ada banyak jenisnya. Ada yang bullying secara verbal. Secara verbal maksudnya dari ucapan atau kata-kata. Contohnya saja mengejek atau mocking. Misalnya kamu kulitnya hitam, oh kamu rambutnya kok pendek kayak cowok gitu. Hati-hati, harus kita tanamkan kepada saudara kita atau kepada anak kita bahwa candaan itu harus dua orang tertawa, tidak boleh satu orang saja yang tertawa. Kalau misalnya satu orang yang tertawa, satu orang yang tersinggung, itu bukan candaan, itu sudah masuk ke ejekan atau mocking, dan itu mungkin tidak disadari adalah salah satu jenis verbal bullying ya, perundungan secara verbal, secara kata-kata. Nah, kemudian ada juga perundungan secara fisik, ini yang biasanya jelas ya, kayak misalnya memukul, mendorong, kan anak-anak sering ya bermain kemudian tiba-tiba memukul atau mendorong. Jangan keliru, kadang kita bilangnya oh biasa anak-anak, masih anak-anak, wajar mereka, ini bentuk dari mereka bermain. Terkadang kita sebagai orang tua, mungkin sebagai guru atau sebagai orang yang mengamati di lingkungan tersebut, kita harus bisa menilai apakah perilaku tersebut masih dalam batas wajar ataupun sudah masuk ke jenis atau contoh dari perundungan atau bullying ya.
Terus ada juga social bullying. Nah, ini contohnya, ini definisinya adalah merusak reputasi seseorang sehingga mungkin hubungan antara dia dengan orang lain itu jadi rusak. Contohnya menebar hoax ya, menebarkan berita palsu. Kemudian misalnya kalau di sekolah itu berkelompok, geng, terus ngomongin yang satu sehingga teman-temannya ikut menjauhi. Sering ya kalau dulu yang satu bermasalah kemudian mempengaruhi teman-temannya yang lain, kemudian akhirnya yang satu orang ini dijauhkan bareng-bareng. Nah, itu termasuk jenis dari perundungan secara sosial. Kemudian yang terakhir ada cyberbullying. Ini sangat dekat dengan kita. Biasanya kita main sosial media. Sosial media itu adalah bagian yang lumayan dekat ya di keseharian kita. Biasanya dengan cara bullyingnya seperti apa? Dengan cara komen yang negatif, komen yang buruk ke orang-orang hingga akhirnya membuat orang tersebut tersinggung atau sakit hati. Yaitu contoh dari cyberbullying. Nah, semuanya ini, perundungan ini bisa terjadi di lingkungan sekitar ataupun di sekolah. Nah, kita bahas di sekolah karena tadi kaitannya dengan gangguan kepribadian yang mulai terbentuk sejak masa anak-anak dan remaja ya. Nah, jadi yang paling kita tekankan di sini adalah pencegahannya seperti apa. Karena kalau sudah terjadi, efeknya itu bisa panjang. Bisa jadi anak tersebut nggak mau sekolah lagi, ya, atau secara sosial bermasalah, akhirnya menjadi pendiam, dan akhirnya mungkin pendiamnya tadi masuk ke gangguan kepribadian yang tidak peduli dengan orang lain. Nah, jadi dia awalnya sebenarnya dibully, peristiwa masa lalunya adalah perundungan atau bullying, yang membuat dia memiliki gangguan kepribadian itu tadi. Jadi mungkin dia nggak dapat dari genetik ibu atau ayah, orang tuanya baik-baik saja, pola asuhnya baik-baik saja, tapi ternyata ada peristiwa di sekolah yang membuat dia memiliki gangguan kepribadian. Jadi yang bekerja di pencegahan ini sebenarnya banyak pihaknya ya, dari orang tua, dari sekolah, dan juga dari kebijakan pemerintah pastinya. Ada yang namanya program anti-bullying atau kebijakan untuk anti-bullying. Jadi harusnya di sekolah itu sudah harus disosialisasikan mengenai perundungan. Perundungan itu apa, jenisnya seperti apa, ya. Jadi jangan sampai orang-orang atau anak-anak kita itu taunya perundungan itu dipukul aja atau didorong aja, enggak. Mungkin kalau bisa kita sosialisasikan bahwa omongan ejekan itu juga masuk ke dalam jenis perundungan. Kalau orang yang kita ejek itu enggak tertawa, enggak setuju, berarti masuk ke dalam perundungan ya. Dan juga harus ada selain sosialisasi, pastinya sudah harus jelas juga prosedur pelaporannya. Kalau memang kalau memang ada peristiwa perundungan, lapornya ke siapa, prosedurnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, itu harus jelas. Karena kita mau mencegah anak-anak kita atau saudara kita dari gangguan kepribadian yang dikarenakan peristiwa masa lalu atau peristiwa buruk, salah satunya adalah perundungan ini. Dan yang kedua ada pelatihan keterampilan sosial dan empati, mempromosikan hal positif, interaksi dan pemahaman. Jadi intinya perundungan ini memang harus digalakkan dari kecil, dari usia sekolah, mulai dari sekolah, pihak keluarga, dan lingkungan sekitar juga. Oke. Ini kalau kita udah ngomongin orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian ya, ini nanti bisa diperiksakan ke dokter umum biasanya akan merujuk ke dokter ahli, kedokteran jiwa untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut dan diberikan terapi. Terapinya nanti bisa CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ngobrol, dan kalau memang diperlukan pengobatan, nanti akan diberikan pengobatan sesuai dengan indikasi.
begitu. dokter. Jadi artinya nih kalau ngomongin masalah perundungan tadi ya, Ya. berarti bukan hanya korbannya, tapi juga pelakunya juga bisa menuju ke gangguan Ya. kepribadian ini ya dok ya. Jadi bukan hanya satu pihak tapi dua pihak tentunya ada masalah nih. Baik dokter, tahan lagi nih, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.